Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Hamdan kama yanbaghi li jalali wajhihil karimi wa 'azimi sultanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Fanas'alullaha ta'ala an yamunna alaina bi fadlihi wa karamihi wa judihi al-ilman nafi' wal amal as-salih wa yufaqihana fid din wa yaftah lana futuhal arifin wa yarzuqana al-ikhlasa fil aqwali wal a'mal. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah pengajian Ahad pagi di Masjid Fatimah Jaten Karanganyar yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Segala puji bagi Allah. Kemudian rasa syukur kita panjatkan hanya kepada Allah dan tiada daya upaya serta kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur karena kita masih diberi hidup oleh Allah, kita masih diberi rezeki, kita diberi sehat, kita diberi sempat, dan kita bersyukur Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan iman Islam pada hati kita hingga sampai detik ini, dan insya Allah akan senantiasa kita pegang, kita pertahankan sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di akhirat. Kemudian kita juga mengucapkan hauqalah yang tadi kami sampaikan, la haula wala quwata illa billah. Karena sungguh tiada daya upaya yang kita miliki. Semua kebaikan yang kita dapat, semua kebaikan yang kita miliki, ini semua adalah karena kekuatan dan juga kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirnya kita di sini itu juga karena ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita diberi keinginan oleh Allah untuk bisa hadir, dan juga Allah memberi kekuatan, memberi kesempatan sehingga kita bisa hadir di sini. Ada yang punya keinginan tapi tidak diberi kekuatan oleh Allah, diuji dengan sakit. Ada yang punya keinginan tapi tidak memiliki kesempatan. Ada aktivitas, ada kegiatan, ada urusan yang harus diselesaikan sehingga nggak bisa hadir di sini. Atau sebaliknya, orang punya kekuatan, punya kesempatan tapi tidak dikasih keinginan, tidak ada keinginan untuk hadir di majelis taklim, nggak ada keinginan untuk datang melaksanakan sholat berjamaah. Ya, itu menandakan apa? Karunia yang besar bagi kita semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita diberi keinginan dan kita diberi kekuatan untuk bisa hadir. Ya, alhamdulillah, semoga majelis ini menjadi majelis yang berbarokah. Dan kemudian setelah ini insya Allah kita akan buka pertanyaan. Ya, sebelum masuk ke pertanyaan, penting untuk kami sampaikan, ya, pertama permohonan maaf kami kepada para jamaah sekalian, ya, karena insya Allah untuk majelis pagi hari ini majelis yang bisa dikatakan sebelum Ramadan nanti terakhir, karena nanti Ramadan kemudian Syawal kami mohon izin untuk tidak bisa membersamai majelis taklim di Masjid Fatimah ini. Jadi ketemunya semoga dimudahkan oleh Allah nanti di bulan Dzulqa'dah, sekitar bulan Mei. Nah, jadi sekarang Februari, kemudian nanti Mei baru ketemu lagi insya Allah. Ya.
Itu yang pertama. Jadi kami pribadi menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya karena insya Allah bulan depan kami safar menjalankan ibadah umroh full Ramadan insya Allah. Jadi awal Ramadan sampai awal Syawal baru nanti pulang ke tanah air. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita, memberi umur dan usia untuk kita bisa ketemu bulan suci Ramadan, dan kita diberi taufik oleh Allah untuk bisa mengerjakan amal-amal ibadah di bulan Ramadan, baik berupa siam ataupun berupa qiyam, dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan kepada Allah, sehingga tercatat kita semuanya termasuk hamba-hamba Allah yang diampuni dan hamba-hamba Allah yang dibebaskan dari siksa api neraka. Baik, selanjutnya untuk majelis takon seperti biasa, monggo disampaikan pertanyaan yang berkaitan dengan urusan syariat, ya, baik itu berupa akidah atau permasalahan fikih, permasalahan muamalah, permasalahan akhlak dan tazkiyatun nafs. Insyaallah mana-mana dari pertanyaan yang kami memiliki jawabannya, insyaallah kami sampaikan, ya, sesuai dengan apa yang kami fahami dari ketentuan syariat. Dan mana-mana dari pertanyaan yang belum nampak atau belum kami ketahui jawabannya, maka tentu akan kita tangguhkan di tempat lain atau di waktu yang lain sampai kita mendapatkan jawaban yang terbaik dari orang yang berkompeten. Demikian muqaddimah di kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya waktu dan kesempatan kami persilahkan kepada jamaah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai surat Al-Isra yang keempat, yaitu mengenai kehancuran Bani Israel yang kita mengikuti ajaran Taurat, yang artinya ayat 4, dan telah kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, sesungguhnya kamu akan membuat kerusakan di muka bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Yang dimohon keterangannya mengenai 2 kali. Dan pertanyaan yang kedua, kita mengetahui khususnya di Palestina, kalau di negara kita yang kita ini ada aparat keamanan TNI Polri, tapi di Palestina itu apa semacam kondisi atau Hamas gimana keterangan? Di negara kita kan TNI dan Polri itu demikian yang berjalan. Baik, bismillah. Pertanyaan pertama ini tentang makna firman Allah, wa katabna ala bani Israila fil kitab la tufsiduna fil ardi marrataini wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Dan telah kami tetapkan kepada Bani Israel di dalam kitab, ya. Kitab ini maksudnya apa? Kitab di sini adalah kitab Taurat, ya, ataupun juga Injil, ya, yang berkaitan dengan takdir Bani Israel, bahwa mereka akan berbuat kerusakan di muka bumi ini 2 kali. Nah, memang ada perselisihan di antara ulama, 2 kali kerusakan ini yang dibuat ini kapan saja. Itu. Ada yang mengatakan bahwa kerusakan yang pertama yang dilakukan oleh Bani Israel itu adalah ketika mereka menguasai
awal masuk menguasai Baitul Maqdis, ya. Setelah mereka dicerai beraikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yatihuna fil ardi, di surat Al-Maidah itu yatihuna fil ardi, mereka istilahnya tah itu nggak punya tempat tinggal gitu, jadi nggak punya negara, terusir. Nah, itu di masa sebelum Nabi Musa, bersamaan dengan Nabi Musa. Jadi ketika Nabi Musa alaihissalam memimpin Bani Israel untuk melawan Fir'aun, ya, kemudian dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ditenggelamkannya Fir'aun di Laut Merah. Nah, setelah itu sebetulnya kan ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk masuk kemana? Ke udkhulul ardhal muqaddasatal lati kataballahu lakum. Ya, tanah suci yang sudah ditetapkan, yaitu Baitul Maqdis, Yerusalem. Nah, tapi kemudian justru mereka, orang Bani Israel ini tidak mau berperang. Ya, Bani Israel ini tidak mau berperang. Nah, akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka itu terkatung-katung, atau istilahnya nggak punya tempat tinggal. Jadi mereka terusir dari hijrah dari Mesir, ya, meninggalkan Mesir, kemudian mau menuju ke Baitul Maqdis, tapi juga nggak bisa masuk gitu, gara-gara kesalahan mereka sendiri, tidak mau berperang untuk mengeluarkan. Ada kaum di situ yang disebutkan Jabarin, jadi mereka itu diktator dan kuat menguasai Bani Israel, menguasai Baitul Maqdis, maaf. Nah, sampai kemudian di masa setelah Nabi Musa ini wafat, meninggal itu bukan di Baitul Maqdis, padahal dia sangat pengen untuk sebetulnya dimatikan di Baitul Maqdis, ya, tapi Allah mentakdirkan bahwa sampai Nabi Musa wafat itu beliau meninggal tidak di Baitul Maqdis. Jadi dikuburkannya pun beliau keluar dari Baitul Maqdis, cuman dikatakan di jarak yang sangat dekat sekali dengan Baitul Maqdis. Kemudian dilanjutkan setelahnya oleh nabi yang bernama Yusha bin Nun. Nah, ini muridnya Nabi Musa alaihissalam. Nabi namanya Yusha bin Nun. Nabi Yusha bin Nun ini kemudian memimpin Bani Israel untuk mengalahkan kaum Jabarin itu, ya, sampai kemudian bisa mengusir mereka. Nah, setelah Bani Israel dengan dipimpin oleh Nabi Yusha bin Nun bisa menguasai Baitul Maqdis, nah, setelah itu mereka berbuat kerusakan sehingga Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada mereka satu kaum, ya, yang kuat, yang kejam, yang memporak-porandakan mereka. Siapa kaum itu? Namanya Jalut dan bala tentaranya. Nah, jadi di masanya kependudukan Jalut ini itu adalah setelah kerusakan yang dilakukan Bani Israel. Maka disebutkan di dalam ayat wa katabna ala bani Israila fil kitab la tufsiduna fil ardi marrataini wa la ta'lunna 'uluwan kabira fa idza jaa wa'du ulahuma ba'atsna 'alaihim 'ibadan lana uli ba'sin syadidin fajasu khilalad diyar. Kalau mereka sudah melakukan kerusakan itu, maka Allah akan mengutus di antara hambanya uli ba'sin syadid, yang punya kekuatan, punya, ya, kejam, diktator, kuat, ya, fajasu khilalad diyar, sehingga membuat kerusakan, efek kerusakan di Baitul Maqdis, karena sebetulnya dosa yang dilakukan oleh Bani Israel sendiri. Mereka sendiri yang berbuat kerusakan, kemudian diutus oleh Allah hamba-hambanya yang istilahnya menjajah mereka gitu. Nah, ini penjajahan pertama ini dilakukan oleh Jalut, ya, atau dalam bahasa baratnya itu Goliat.
Goliat. Nah, maka kemudian setelah itu datang Nabi Dawud alaihissalam yang sebetulnya beliau ini bagian dari tentaranya Talut. Nah, itu kisahnya disebutkan di surat Al-Baqarah, ya, akhir juz 2 itu disebutkan di situ kisah tentang Talut, ya, yang memimpin Bani Israel untuk berperang melawan Jalut yang jumlahnya cuma 300 belasan orang, bisa melawan ribuan orang, ya, dan melawan raksasa, ya. Jalut itu disebutkan badannya tinggi keker, raksasa, ya. Tapi justru kalah sama Nabi Dawud alaihissalam, ya. Fahazamuhum biidnillahi wa qatala Dawudu Jaluta wa atahullahul mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha. Jadi setelah Nabi Dawud bisa membunuh Jalut, maka setelah itu kemudian kepemimpinan Bani Israel dipegang oleh Dawud alaihissalam, dan ini masa puncak kejayaan Bani Israel, ya. Sehingga sekarang kalau kita lihat bintang segi 6 itu mereka menyebutnya bintang David, itu bintang Daud. David itu Daud karena dianggap sebagai apa? Puncak kejayaan mereka itu di masanya Nabi Daud alaihissalam. Tapi sebetulnya puncak kejayaan atau puncak kekuasaan terbentang lebih luas lagi di masanya Nabi Sulaiman, ya, karena Sulaiman itu menguasai bala tentara bukan hanya manusia saja, tapi jin juga di bawah kendali kuasanya, dan bahkan juga hewan-hewan, burung-burung, ya. Wa husyira li Sulaiman junuduhu minal jinni wal insi wat thairi fahum yuzaun, di surat An-Naml disebutkan. Nah, setelah masa Nabi Sulaiman ini, kemudian Nabi Sulaiman wafat, ya. Setelah itu Bani Israel mangkir lagi dari ajaran syariat, berbuat kerusakan, ya. Berbuat kerusakan itu maksudnya apa namanya, bermaksiat dan seterusnya. Nah, setelahnya datang kerusakan yang lebih dahsyat, ya. Datang penjajahan yang lebih dahsyat yang dilakukan oleh salah satu raja daripada raja-raja Babilonia, namanya Bukhtanasor, ya. Bukhtanasor atau kalau bahasa familiarnya disebut namanya Nebukadnezar. Kalau bahasa Arabnya namanya Bukhtanasor, tapi yang familiar kalau kita baca di sejarah, jenengan bisa ketik namanya Nebukadnezar. Nah, Nebukadnezar ini raja dari Babilonia yang kemudian menyerang, ya, Baitul Maqdis, bahkan sampai membakar Ma'bad Sulaiman atau tempat beribadahnya Nabi Sulaiman, ya, apa bahasa sekarangnya itu King Solomon apa, temple atau apa, Temple Sulaiman, ya, Ma'bad Sulaiman itu bahasa Arabnya. Jadi di situ kemudian terjadi kerusakan besar di Baitul Maqdis yang disebabkan penjajahan dari Bukhtanasor, raja dari Babilonia. Nah, jadi ini dua scan dari sejarah Bani Israel yang menurut para ulama latuf sidun fil ardi marratain itu dua kali itu. Pertama di masa sebelum dijajah Jalut, yang kedua di masa sebelum dijajah oleh Nebukadnezar. Tapi ada yang menjadikan tafsirannya tidak demikian gitu, bahwa kerusakan pertama itu di masa sebelum dijajah Nebukadnezar, karena itu dianggap kerusakan paling dahsyat yang pernah dilakukan oleh Bani Israel. Kemudian kapan yang kedua kali? Nah, ada yang mentafsirkan kedua kali di akhir zaman sebelum Al-Hamatul Kubro, dan bisa jadi ya ini sekarang kependudukan Bani Israel kepada Baitul Maqdis yang ke berapa kali. Jadi mereka itu kan sebetulnya dari sejak terusir di masa setelah ini orang Yahudi, ya, orang Yahudi Bani Israel itu menduduki terakhir Baitul Maqdis itu udah lama sekali, karena di zaman Rasulullah SAW Baitul Maqdis itu dikuasai oleh Nasoro, dan Nasoronya itu Nasoro Romawi, bukan Bani Israel. Bani Israel itu kan klan, anak keturunannya Nabi Yakub alaihissalam yang kemudian punya putra 12, ya. Jadi klannya Bani Israel ini, kabilahnya ini ya 12 putra daripada Nabi Yakub alaihissalam.
Dan perbedaan antara agama Nasrani dengan agama Yahudi, kalau agama Nasrani itu open, artinya dia punya misi untuk mendakwah gitu, dakwah ngajak siapapun, orang dari ras manapun, suku manapun untuk masuk ke agama mereka. Tapi kalau Yahudi itu enggak, ya Yudaisme atau Yahudi itu agamanya tertutup, mereka mengkhususkan hanya anak keturunan Nabi Yakub saja, dan mereka menganggap diri mereka adalah klan terbaik atau kabilah terbaik. Gitu. Jadi sampai sekarang itu ya Bani Israel, yang orang-orang Israel itu dengan agama Yahudi mereka itu hanya dibatasi hanya dari anak turunnya apa? Bani Israel. Jadi terah ya atau klannya itu saja. Di luar itu mereka tidak membuka sebetulnya. Ya. Jadi itu apa namanya, dua tafsiran tadi kalau ditanya merusak dua kali itu kapan ya, yang sekalinya ada tafsirannya ya ini di akhir zaman ini, di akhir zaman. Nah, jadi praktis memang habis kependudukan Romawi di Baitul Maqdis, kemudian Islam bisa mengambil Baitul Maqdis terjadi pada masanya Khalifah Umar bin Khattab, ya, futuhat terhadap Baitul Maqdis. Kemudian lama di bawah kekuasaan Islam sampai terjadi jatuhnya kembali Baitul Maqdis itu di masa Abbasiyah. Ya, kemudian setelah itu terjadi perang salib, perebutan Baitul Maqdis, itu juga melawan kerajaan Romawi, ya, yang basicnya Nasrani. Terus di fase itu sampai kemudian ya kemenangan yang didapat oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi setelah itu sampai 1936 ya, kependudukan pertama kali Yahudi masuk ke Palestina. Nah, itu baru jadi sebenarnya lama sekali itu Yahudi itu tidak menguasai, nggak bisa masuk ke Baitul Maqdis. Ngoten nggih, barakallahu fikum. Terus tadi yang kedua apa? Apa? Keamanan Hamas. Oh, yang ditanyakan apanya ini? Hamas? Nggih. Oh ya, jadi gini, Hamas itu untuk di Gaza ya, di Gaza, dan sebetulnya di Palestina secara umum pernah dulu diadakan pemilu gitu, dan sebetulnya Hamas itu sebagai sebuah partai politik di sana itu apa namanya, memenangkan itu pemilu itu secara aklamasi 50% lebih gitu ya. Tapi kemudian tidak diakui kemenangan itu sama Barat lah khususnya gitu, sehingga dianggap bukan pihak yang berhak untuk memerintah Palestina. Tapi kalau boleh dikatakan distrik Gaza itu hampir mayoritasnya dikuasai, dikontrol oleh apa? Hamas. Nah, meskipun mereka itu partai politik, Hamas itu asalnya partai politik, tapi mereka memang menyiapkan diri mereka untuk bisa istilahnya memiliki sayap-sayap ya, baik sayap militer, sayap sebagaimana layaknya apa namanya negara. Nah, maka ketika kemudian terjadi penjajahan Israel itu terus-menerus, mereka tetap bisa melakukan apa? Perlawanan gitu. Nah, jadi ketika sekarang Hamas ini boleh dikatakan sebagai pihak yang memiliki kekuatan untuk bisa mengontrol ya wilayah Gaza, nah, otomatis keamanannya adalah menjadi tanggung jawab daripada mereka gitu. Menjadi tanggung jawab mereka dengan sayap militernya gitu ya, sayap militernya ya seperti TNI di kita, ada Kopassusnya, ada bagian ya TNI angkatan lautnya gitu ya. Nah, Kopassusnya itu yang dinamakan Izzuddin Al-Qassam, Katibah Izzuddin Al-Qassam, itu kayak Kopassusnya, jadi pasukan khususnya itu di situ. Oke, kurang lebih begitu. Barakallahu fikum. Monggo. Kadang-kadang itu karena di bulan-bulan Ramadan itu selain masjid-masjid yang
kegiatan sholat tarawih 1 juz itu ada, dan mungkin kami yang mengikuti. Jadi yang saya tanyakan, para yang jamaah itu kalau juga kata 37. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau ikut traweh 1 juz setiap malam terus sampai akhir Ramadan bacaannya khatam 30 juz, maka jamaah mendapat predikat khatam juga 30 juz, khatam mendengarkan gitu. Khatam istima'. Tapi kalau khatam baca ya harus baca. Meskipun tidak memungkiri bahwasanya mengikuti traweh 1 juz setiap malam itu fadilahnya besar gitu. Karena memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan bagi kita untuk menghidupkan malam-malam bulan suci Ramadan, khususnya adalah di malam 10 terakhir. Ya, jadi untuk itu tradisi menghatamkan Quran dengan dibacakan 1 juz setiap malam ini tradisi yang positif, yang baik. Ya, bagi jamaah yang mengikutinya tentu pahalanya jauh lebih besar dibanding jamaah yang hanya sekedar traweh kemudian bacaannya tidak sampai 1 juz dalam 1 malam. Ya, atau di tempat lain ada Pak yang 1 malam sekali khatam ya. Di Temboro itu di Magetan ada ya traweh yang 1 malam sekali khatam. Jadi 30 malam ya 30 kali khatam gitu. Itu ditegakkan dari ba'da isya sampai sebelum sahur. Ya, barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahannya dan penjelasannya besok akan terjadinya dukun dan kapan terjadinya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa itu dukhon itu? Dukhon itu bahasa Arabnya ya, ini bahasa Arab ya, bahasa Indonesianya dukhon ini terjemahnya adalah asap gitu. Dukhon itu terjemah asap. Maka dalam Al-Quran ada surat Ad-Dukhan, ada surat Ad-Dukhan. Sehingga darinya ya rokok itu juga disebut dukhon menurut bahasa Arab karena mengeluarkan apa? Asap. Sehingga nanti kata kerjanya adalah dakhana yudakhinu tadkhinan gitu. Kalau ada tulisan di tulisan Arab dilarang merokok itu nanti bunyinya mamnu'ut tadkhin gitu ya. Mamnu'ut tadkhin, dilarang untuk apa? Merokok. Merokok karena mengeluarkan asap. Baik. Nah, jadi dalam nubuat ya, nubuat itu kabar dari Rasulullah SAW terkait akhir zaman atau nubuat akhir zaman, disebutkan bahwa di akhir zaman itu akan ada dukhon ya, bahwa dunia ini nanti akan diliputi apa namanya gelapnya asap ya. Allah Ta'ala alam surahnya itu apakah asap seperti kabut itu ataukah asap seperti asap kebakaran, saya kurang tahu dan belum banyak membaca tentang bagaimana keterangan ulama tentang dukhon ini. Tapi yang jelas dukhon ini termasuk daripada alamat apa namanya kiamat yang kubro, setahu kami termasuk tanda-tanda kiamat yang besar ya. Jadi keluarnya ini sudah menandakan bahwa ditegakkannya kiamat besar itu sudah semakin dekat. Kalau waktu secara tepatnya tahun berapa kapan ya wallahu a'lam ya, kita nggak ngerti ya, begitu. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam. Niki sekedap nenggo. Nah, yang kami sampaikan bahwa bulan ini sudah bulan Sya'ban. Di situ ada keutamaan. Mohon nanti untuk penjelasan Ustaz, karena Rasulullah itu bahkan puasanya itu
lebih. Kemudian yang selanjutnya adalah hubungannya dengan Yahudi dan Nasrani tadi. Kalau Yahudi lebih tertutup, Nasrani terbuka. Kemudian apakah terjadi pergolakan antara Yahudi dan Nasrani? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bulan Sya'ban sebetulnya secara umum tidak sebagaimana bulan-bulan yang lain, dia tidak termasuk bagian dari bulan haram atau bulan yang dimuliakan dan disucikan. Jadi kalau secara urutan, bulan paling mulia itu bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan bukan bulan haram. Ya, bulan haram itu maksudnya diharamkan untuk seseorang itu menumpahkan darah di situ. Dulu di zaman sebelum datang Islam itu memang sudah sebagai menjadi sebuah tradisi bahwa orang Arab dulu itu memuliakan 4 bulan itu, dan itu sebetulnya adalah bagian dari sisa kemuliaan yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga mereka ketika di bulan lain berperang, tapi kalau sudah masuk bulan haram mereka menjaga diri untuk tidak berperang, memuliakan bulan tersebut. Ya, firman Allah di dalam surat At-Taubah, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan itu ada 12 di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala, minha arba'atun hurum. 4 darinya itu adalah bulan-bulan yang suci, yang mulia. Nah, Ramadan tidak masuk di 4 bulan itu, karena yang 4 bulan itu kan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Ramadan nggak masuk, tapi kenapa kok jadi yang paling mulia? Kemuliaannya Ramadan adalah dengan banyaknya fadilah yang terdapat di dalamnya, berupa dilipat gandakannya pahala amal, kemudian banyaknya orang yang dibebaskan dari siksa api neraka. Terus puncaknya adalah di dalamnya terdapat malam Lailatul Qadar. Dan menariknya bahwa bulan Ramadan itu dari dulu sebagai bulan futuhat, bulan kemenangan bagi kaum muslimin. Badar itu terjadi di bulan Ramadan, perang Badar Kubro itu terjadi di bulan Ramadan, dan itu menjadi kemenangan terbesar bagi kaum muslimin, kemenangan awal yang menjadi cikal bakal kokohnya syariat dan juga peradaban Islam di Madinah. Ya, jadi kalau secara urutan adalah Ramadan, kemudian setelahnya 4 bulan yang suci tadi, 4 bulan haram yang suci tadi. Ya, kemudian baru setelahnya adalah bulan-bulan yang lain. Nah, Sya'ban itu diapit antara 2 bulan suci, ya, bulan Rajab dan bulan Ramadan. Nah, dia diapit di situ, sehingga otomatis kemuliaan dari bulan sebelumnya dan setelahnya itu harus tertempel di situ. Kenapa Rasulullah SAW kemudian banyak berpuasa di bulan Sya'ban itu? Ya, karena di situ sudah mendekati Ramadan. Tapi ada catatan bahwa orang yang tidak terbiasa puasa sunnah justru dimakruhkan, ini dalam mazhab Syafi'i, dimakruhkan untuk dia itu melaksanakan puasa setelah lewat dari 15 Sya'ban. Setelah lewat dari 15 Sya'ban. Nah, ini catatan terpenting terkait puasa. Jadi puasa boleh diperbanyak di bulan Sya'ban, tapi bagi yang tidak terbiasa menjalankan di bulan lain itu justru makruh untuk menjalankan setelah pertengahan pertama dari bulan Sya'ban. Ibadah-ibadah lain sebetulnya hampir sama, tidak ada nas khusus yang menjadi keistimewaan ibadah dikerjakan di bulan Sya'ban, melainkan secara umum bahwa bulan Sya'ban harus jadi bulan pemanasan bagi seseorang untuk menghadapi Ramadan atau nantinya akan menemui bulan suci Ramadan. Nah, terus yang terakhir di bulan Sya'ban itu ada satu waktu, ya, tepatnya malam yang dikenal dengan malam nisfu Sya'ban, yaitu malam ke-15 bulan Sya'ban. Yang di sini banyak dari para ulama yang berpendapat tentang keabsahan riwayat yang menyebutkan tentang fadilah malam nisfu Sya'ban, tapi juga banyak yang mengkritisi dan menganggap bahwa hadis-hadis
yang berkaitan tentang fadilah malam nisfu Sya'ban itu hadis yang tidak sahih. Nah ini ranahnya khilafiyah, tapi banyak kita dapati baik di Indonesia atau di luar, bahkan di Arab sendiri, di Yaman dan Mesir dan yang lainnya, itu banyak masyarakat dan ulama juga yang mengarahkan masyarakatnya untuk merayakan istilahnya dan menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan fadilah-fadilah yang diyakini di dalamnya. Wallahu ta'ala alam. Kemudian yang kedua terkait masalah perbedaan antara Yahudi dan Nasrani, ya. Kemudian tadi gimana pertanyaannya? Oh, perpecahan, apakah ada pergolakan antar mereka? Ya ada. Justru mereka itu terpecahnya awal mula, kemudian Bani Israel terpecah jadi Yahudi dan Nasrani itu kan dengan ujian yang Allah kirim kepada mereka dengan lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Itu awalnya, awal mula, kemudian terpecah gitu. Nah, jadi secara umum orang Yahudi ini tidak menerima nubuatnya Nabi Isa alaihissalam. Kenapa? Karena ini aneh, wong waliyadzubillah ya, mereka menuduh Sayyidah Maryam berbuat serong, berbuat zina gitu ya, berbuat keji, perbuatan yang keji, kemudian melahirkan anak haram gitu istilahnya ya. Jadi mereka memusuhi itu ya, sedangkan orang-orang Nasrani mempercayai nubuatnya Nabi Isa alaihissalam, asal muasalnya gitu ya, asal muasalnya mereka itu pengikut Nabi Isa ya, yang meyakini nubuatnya, kenabiannya Nabi Musa. Nah, sehingga murid-murid Nabi Musa yang benar itu termasuk diantaranya kaum Hawariyin itu imannya iman benar ya dengan nubuatnya Nabi Isa alaihissalam, karena Nabi Isa itu datang untuk memurnikan ajarannya, memurnikan kembali ajarannya nenek moyang dari nabi-nabi sebelumnya, ya ajarannya Nabi Musa, ya ajarannya Nabi Yakub, ya ajarannya Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ishak dan Nabi Ibrahim ya. Karena waktu itu sudah banyak penyelewengan dan penyimpangan di masa yang hampir sama. Bani Israel itu bunuh Nabi ya, Nabi Zakaria dan Nabi Yahya itu dibunuh sama mereka, dan juga nabi-nabi lain seperti kisah Yasin yang dulu pernah kita kisah di surat Yasin, tiga nabi Bani Israel yang dibunuh sama mereka di Antioquia ya. Jadi mereka memang sudah betul-betul keterlaluan lah datang diutus Nabi Isa alaihissalam, cuman dari sejak kelahirannya ini dianggap sebagai perkara yang bermasalah gitu, karena kok lahir tanpa bapak gitu. Nah disinilah maka pergolakan yang memisah antara Yahudi dengan Nasrani, terus terjadi perselisihan sehingga puncaknya Yahudi pengen mengeksekusi Nabi Isa ya kan, pengen membunuh Nabi Isa, yang kemudian mereka berprasangka bahwa mensalib Nabi Isa, tapi sebetulnya bukan Nabi Isa yang disalib. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum bal rafa'ahu Allahu ilaihi. Ya, jadi itu seperti itu. Maka setelahnya terjadi pergolakan karena kemudian pengikut Nabi Isa itu setelah kejadian penyaliban itu kan kemudian berpencar murid-muridnya Nabi Isa. Nah disitulah kemudian ada nanti sejarahnya panjang tentang Paulus, terus siapa dia. Jadi sekarang agama Nasrani atau agama Kristen ini disinyalir kuat ya, ini data-datanya sangat kuat sekali. Sebetulnya sumber utama daripada doktrin yang ada di agama ini adalah bersumber dari Paulus, tapi dinisbatkan kepada Nabi Isa dengan mengukuhkan Trinitas itu gitu loh, dengan mengukuhkan itu. Tapi kemudian Nasrani ini berhasil dengan dakwah, karena dia open gitu ya, berhasil membawa orang Yunani, Romawi lama ya, Romawi lawas itu kan Yunani, itu untuk masuk ke agama mereka. Kemudian setelah itu Romawi
juga bisa mengikuti agama mereka, sehingga mereka punya kekuatan besar. Nah, setelah kekuatan besar ini gantian Bani Israel yang perangi mereka, dikeluarkan dari Baitul Maqdis, dan kemudian mereka terpencar-pencar. Bani Israel itu yang di Madinah ada Bani Quraidah, ada Bani Nadir, ada Bani Qainuqa, ya, ada yang Yahudi Khaybar. Itu kan mereka yang tercerai-berai gitu ya, tercerai-berai. Yahudi yang tercerai-berai, nanti ada Yahudi yang di Yaman, ada Yahudi yang di mana. Jadi itu dulu kisahnya begitu itu. Nah, kapan Yahudi ini baru punya kekuatan? Ya belum lama, tahun 1930-an itu, ketika mereka peristiwa Holocaust di mana? Jerman, mereka dibantai sama Hitler. Kemudian mereka minta suaka kan gitu ya. Nah, pergi ke Palestina. Ternyata Theodor Herzl ya itu mengumpulkan seluruh Bani Israel, ya, orang-orang Yahudi dari berbagai macam belahan, untuk semuanya kumpul di situ. Ini sekarang kesempatan kita bisa menduduki, ya, tanah suci istilahnya. Nah, disitulah itu awalnya itu. Jadi sebetulnya antara Yahudi dan Nasrani sendiri juga ada pertentangan yang kuat. Wallahu ta'ala. Pendirian monggo. Assalamualaikum Ustaz, mau tanya tentang nadar. Apakah nadar itu harus diterangkan dengan kata, dan apabila nadar itu tidak mampu untuk melaksanakan, apakah kafarahnya? Dan apabila nadarnya itu temanya sudah diambil, apakah wajib melaksanakan? Terima kasih Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu nadar? Nadar itu janji dari seorang hamba, ya, janji dari seorang hamba untuk mengerjakan sesuatu yang tidak wajib baginya, tapi dia wajibkan, ya. Jadi contoh seperti orang mengatakan lillahi alayya saum yaumas thulatha, contohnya, sungguh bagi Allah atas diriku aku mengerjakan puasa di hari Selasa. Ini lafadz nadar. Jadi apakah nadar harus dilafatkan? Iya. Ya, ketika seseorang melafatkan nadar, maka nadar ini mengikat, dan nadar itu janji, ya, janji mengerjakan satu amal yang asalnya tidak wajib, ya. Kalau yang wajib ya otomatis jadi tambah wajib, yang sudah wajib kok kemudian dinadari ya jadi tambah wajib lagi. Tapi perkara yang asalnya enggak wajib kemudian orang nadar itu jadi wajib. Nah, bisa dikerjakan dengan adanya sumpah, dan boleh juga tidak dengan sumpah gitu. Contoh dengan sumpah demi Allah wallahi gitu. Saya mewajibkan diri saya untuk mengerjakan ini. Juga bisa diikuti dengan embel-embel atau tidak syarat gitu. Kan orang seringnya nadar itu ketika syarat. Ada syarat yang dia ajukan kepada Allah, apabila terpenuhi dia akan, nah, yang seperti ini orang bakhil. Seakan-akan dia itu memaksa Allah untuk mengerjakan sesuatu baru dia nanti beribadah kepadanya itu. Contoh kan kalau seandainya anak saya lulus itu ya, seumpama kalau anak saya bisa masuk fakultas kedokteran, saya bernazar untuk melakukan A. Kok nyarati dulu toh? Kalau melakukan A lakukan saja. Kenapa kok harus nyarati anaknya masuk fakultas kedokteran gitu? Nah ini jadi tadi kan kaitannya
ketika itu diikat kepada satu nikmat kan gitu. Sebetulnya tidak lazim orang bernadar itu diikat dengan satu nikmat. Contoh saya katakan tadi, bagi Allah atas diri saya mengerjakan amalan ini, itu udah jadi nadar gitu. Ya, karena itu adalah janji antara seorang hamba ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hal ini hakikatnya nadar itu ya wajib. Ya. Karena itu haknya Allah, wajib untuk ditunaikan kecuali ada uzur. Ya. Jadi tidak boleh membatalkan nadar, itu tidak ada membatalkan nadar. Nadar dalam arti kita melakukan sesuatu ibadah sesuatu yang asalnya tidak wajib bagi kita jadi wajib. Ini kan untuk Allah. Jadi nadar itu haknya Allah. Sama kayak kita janjani makhluk, besok kamu tak kasih ini. Kita janjani Gusti Allah. Saya berjanji Allah, saya akan ngasih ini kepadamu, gitu kan? Ya, ngasihnya berupa apa? Bisa infak, bisa sholat, bisa puasa atau ibadah apapun itu. Nah, kalau disertai sumpah maka ada kafarat yamin, ada kafarat dari sumpahnya, bukan kafarat nadar. Nadar tidak ada kafaratnya, nadar itu wajib ditunaikan. Tapi kalau disertai dengan sumpah itu ada kafarat sumpahnya, karena sudah bersumpah kok tidak terrealisasi. Nah, kalau tidak terrealisasi karena ada sumpahnya, contohnya orang sudah bernadar untuk puasa, tapi Allah mentakdirkan setelahnya dia sakit. Dia bernadar untuk senantiasa mengerjakan puasa Senin Kemis, tapi ternyata kemudian apa? Sakit, sehingga dia tidak memungkinkan untuk berpuasa. Nah, terus bagaimana? Padahal pas nadar itu ada sumpah. Nah, demi Allah saya mewajibkan, saya bernadar gitu bahasa Indonesianya, demi Allah saya bernadar melakukan ini. Ternyata dia nggak bisa melakukan. Nah, itu yang ada kafaratnya, yang namanya kafaratul yamin, kafarat sumpah. Nah, kafarat sumpah itu isinya apa saja? Satu, membebaskan budak kalau bisa, kalau mampu. Kalau nggak bisa, memberi makan 10 orang miskin dari makanan yang biasa kita makan. Atau kalau nggak bisa, memberi mereka pakaian 10 orang miskin. Kalau tidak bisa lagi, maka puasa 3 hari. Ya, 3 harinya apakah berturut-turut? Tidak disyarati berturut-turut. Ya, puasa 3 hari. Wallahu ta'ala alam. Ya, itu kalau terkait dengan nadar dan sumpah ya. Jadi beda antara nadar dan sumpah. Kalau nadar itu wajib. Dan yang menarik begini, dalam hukum fikih itu, contoh kayak umroh ini sering polemik terjadi. Boleh enggak Ustadz seorang perempuan berangkat haji atau umroh tanpa mahram? Ya, dalam mazhab Syafi'i boleh, tapi syaratnya satu, bahwa umrohnya harus umroh wajib atau hajinya juga haji wajib. Haji wajib atau umroh wajib itu gimana? Satu, haji atau umroh yang dikerjakan pertama kali itu wajib. Menurut mazhab Syafi'i, umroh itu wajib sekali seumur hidup, sebagaimana haji juga wajib sekali seumur hidup. Itu ya. Nah, kemudian haji atau umroh yang wajib yang kedua adalah haji dan umroh yang didahului adanya nadar gitu. Ya. Semuanya orang mengatakan saya bernadar tahun depan mau berangkat haji, wajib jadinya. Haji yang awalnya mungkin sunnah karena dia pernah haji sebelumnya, jadi wajib. Atau orang yang sudah pernah umroh, kemudian dia mengatakan saya bernadar besok saya mau ngerjakan umroh, jadi wajib. Nah, ketika statusnya itu haji atau umroh wajib, maka seorang wanita diperkenankan untuk safar mengerjakan haji atau umroh tanpa mahram, dengan syarat selanjutnya adalah apa syaratnya? Dibersamai minimal 2 atau 3 dari wanita muslimah lain yang terpercaya. Jadi sehingga setidaknya dalam satu rombongan itu ada 2 atau 3 ya wanita lain yang terpercaya. Itu dalam fikih dibahas seperti itu, khususnya dalam fikih mazhab Syafi'i. Ternyata dengan adanya nadar itu bisa merubah apa? Status hukum. Wallahu ta'ala alam.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini mungkin pertemuan kita. Imam itu sujud yang terakhir lama. Ya nggak tahu apa yang mereka baca. Di dalam sholat itu kan ada rukun dan sunnahnya. Rukunnya bacaan apa yang mungkin antum tahu yang mungkin dalam sholat nggak bisa menambah, nggak bisa menambah bacaan. Nah, kadang-kadang itu lamanya itu gimana? Yang terakhir adalah adanya Palestina tadi menyambung Hamas khususnya. Bagaimana sejarah singkatnya itu kenapa Arab nggak membantu oleh Palestina? Apakah Palestina itu dinaskan oleh orang Barat yang katanya teroris? Apakah ada kekhawatiran secara politik bahwa Baitul Maqdis itu kan tempat ibadah awal? Kalau adanya kemerdekaan Hamas di Masjid Al-Aqsa atau Palestina, apakah kekhawatiran orang Arab itu memang akan nanti khawatir bahwa orang-orang berjujur ke Palestina? Saya kira begitu. Terima kasih Pak Musa. Bismillah. Yang pertama masalah adab di makam ya, mungkin saya menangkapnya demikian. Singkatnya, bagaimana ketika orang ziarah kubur disunnahkan kapanpun, sebetulnya tidak harus mendekati bulan Ramadan ziarah kubur, tapi tradisinya kemudian bersih itu ya, biasanya istilahnya sebelum Ramadan, pas Arwah ataupun Sya'ban. Yang perlu diperhatikan ketika ziarah kubur bahwa ada adab-adabnya, salah satunya memberi salam kepada yang ada di kubur itu, Assalamualaikum ya ahlad diyar dan seterusnya. Kemudian juga menjaga adab-adab Islami secara umum ya, untuk dijaga sebagaimana di tempat yang lain ya, karena pengkuburan ini adalah tempat yang sebetulnya dihormati ya, tempat orang yang meninggal kemudian dikubur. Nah, di antaranya disunahkan warid di beberapa sunnah, ini hukumnya sunnah bukan wajib, ketika masuk di tanah pengkuburan untuk melepas sendal ya, dan tidak menginjak-injak makam itu hukumnya wajib, tidak menginjak makam, mendudukinya gitu ya, dan seterusnya. Nah, untuk masalah tabur bunga itu kan sebetulnya berdasar dari hadis awalnya ya, asal kenapa ada istilah tabur bunga dan mungkin nancapkan sesuatu yang sifatnya itu basah dari pepohonan. Nah, itu kan berdasarkan hadis Rasulullah SAW lewat di dua makam, kemudian karena Rasulullah diperlihatkan beberapa hal terkait perkara gaib, maka diketahui bahwa dua penduduk kubur itu diazab, disiksa. Maka kemudian Rasulullah SAW dalam hadis ini riwayat Sahih Bukhari Muslim, beliau kemudian menancapkan ranting lah mungkin ya tepatnya, atau ranting yang agak besar dari ranting pohon yang masih basah ya, ditancapkan di situ, kemudian dikatakan ini akan meringankan siksa mereka sampai ini kering gitu. Nah, dari situ maka orang kemudian merepresentasikan bahwa kalau kuburan itu dibasahi gitu ya, kuburan dibasahi itu berarti akan meringankan siksanya. Dan di sini terjadi khilafiyah memang di antara para ulama, apakah amalan itu kekhususan Nabi saja yang nancapkan, apa itu sah dilakukan hanya oleh Nabi, atau boleh juga kepada yang lain, bahwa mereka membawa sesuatu dari tetumbuhan untuk nanti dibasahkan di situ lah. Mungkin kenapa kok bergeser ke bunga saya kurang tahu, karena nas yang berkaitan dengan bunga ini saya nggak dapat, saya belum tahu. Tapi mungkin ya kalau nyari daun atau apa kok ketoke rapas gitu, kalau motongi dahan juga ketoke akhirnya cari bunga, ditaburkan sambil disiram kan gitu ya. Ya sampai itu dengan harapan meringankan siksa lah. Problemnya kemudian lah, apa kita meyakini saudara kita yang kita ziarahi itu disiksa kan itu. Kan juga enggak lucu juga gitu kalau meyakini bahwasanya itu disiksa. Wong nek kita mengetahui mengenal saudara kita ini orang soleh ya, nah itu ini jadi permasalahan polemik ya. Tapi tradisi ini ya susah dihindarkan ya, meskipun sekali lagi kalau dikerjakan tanpa adanya
keyakinan-keyakinan yang tidak berdasar sih insya Allah masih tidak begitu bermasalah gitu secara syar'i. Wallahu ta'ala alam. Kalau dikerjakan tanpa keyakinan yang tidak berdasar itu tidak bermasalah. Tadi saya katakan karena tadi berawal dari apa? Representasi tadi, dasarnya hadis. Cara dalam memahami hadis ini akhirnya oh ini bukan merupakan khususiyahnya Nabi. Kan itu dilakukan Nabi berarti siapapun boleh apa? Niru kan gitu kan? Asal dasar semua perbuatan Nabi itu boleh ditiru. Ya. Beberapa yang tidak boleh ditiru adalah yang ada nasnya secara khusus bahwa itu khususan Nabi. Contoh nikah lebih dari 4. Nah, itu nggak boleh ditiru karena ada kekhususannya bahwa syariat sudah membatasi fankihu ma taba lakum minan nisa'i matsna wa thulatsa wa ruba'. 4 tok. Nah, kalau Rasulullah SAW menikah dengan lebih dari 4 itu berarti khususiyahnya Rasul ada dalilnya. Nah di dalam hadis itu nggak ada dalilnya yang mengkhususkan bahwa itu hanya boleh dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Nah maka jadi dalam hal ini orang yang berkeyakinan bahwa oh ini saya melakukan ini karena mengikuti apa yang dulu dilakukan oleh Rasulullah dan dengan berharap bahwasanya yang dikubur ini diringankan kalau dia disiksa. Kan bisa jadi orang 50-50, wah ini dulu ketoknya ora patek ngibadah gitu seumpamanya, kan bisa jadi gitu. Makanya saya sekali lagi saya sampaikan ini tradisi yang seperti ini lebih baik tidak dikerjakan kalau kita tidak yakin asalnya, tapi bagi yang mengerjakan bisa jadi memiliki sumber atau asal yang warid. Wallahu taala alam gitu. Jadi gini, saya dudukkan dulu. Apa yang maksudnya syar'i? Nah, Nabi ngerjakan enggak? Nah, dari mana representasi pengkhususan bahwasanya itu karena beliau tahu? Bukan masalah maksum, itu mengetahui perkara yang gaib. Tapi secara zahirnya kan bahwa Nabi nancapkan batang pohon di situ. Jadi yang ditiru itu pekerjaannya Nabi itu loh, nancapkan batang pohon atau sesuatu yang dari pohon, ya itu yang ditiru. Nah ya makanya meniru itu meniru dari fi'il Nabi dengan mengambil bagian dari pohon untuk ditaruh di kuburan itu kan ada dasarnya tadi karena didasarkan kepada hadis, ya kan. Kemudian jenengan bilang, itu kan kalau Nabi kan maksum. Saya pun juga bisa mengatakan gitu, tetapi di dalam kaidah yang berkaitan dengan usul fikih dalam mengambil syariat itu kan ada namanya usul fikih. Perbuatan Nabi itu pada asalnya boleh ditiru semua. Karena laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Asal dasar semua perbuatan Nabi itu boleh ditiru kecuali perbuatan yang itu khususiyah. Maka saya ambil contoh perbuatan yang khusus apa? Di antaranya nikah lebih dari 4. Perbuatan khusus yang lain, Rasulullah SAW itu melakukan puasa wisol. Puasa wisol itu puasa bablas. Jadi subuh tadi nggak makan udah niat gitu ya. Terus kemudian nanti sampai maghrib bablas lagi sampai subuh lagi nggak makan gitu. Apa istilahnya ngebleng ya? Puasa ngebleng itu khususiyah wisol karena ada nasnya. Rasulullah SAW melarang umatnya untuk melakukan wisol, padahal beliau mengerjakan, berarti ini khusus bagi Rasulullah. Nah masalah hadis tadi itu nggak ada nas yang mengatakan itu khususiyahnya Nabi. Jadi representasi kita bahwa oh kalau Nabi kan karena dia tahu perkara yang gaib, itu kan representasi kita, bukan sebuah dalil yang mengkhususkan gitu. Nggak ada dalil, semua hadis lain yang mengatakan oh itu hanya boleh dikerjakan Nabi, kan enggak. Atau Rasulullah melarang jangan kalian tebar bunga atau jangan kalian nancapkan dahan pohon di kuburan, kan enggak disebutkan adanya larangan itu. Karena tidak ada larangan, maka asal dasar
perbuatan Nabi itu boleh ditiru. Itu sekali lagi pendapat yang membolehkan. Maka saya katakan dari awal tadi kan khilafiyah. Kemudian saya dudukkan bahwa kalau kita ini belum betul-betul yakin tentang pekerjaan itu lebih baik ditinggalkan, nggak apa-apa. Tapi tradisi yang sudah berjalan di masyarakat itu tidak bisa disalahkan sepihak, karena bisa jadi ada titik dasarnya tadi. Jelas ya? Nah ini biar ketika kita memahami mustalah syar'i itu tidak salah paham. Jadi syar'i itu adalah yang bersumber daripada Al-Quran atau hadis. Hadis itu dibagi jadi secara garis besar 3: ucapan, perbuatan, dan ketetapan dari Rasulullah SAW. Nah ini termasuk sunnah fi'liyah, pekerjaannya Rasulullah SAW. Secara usul fikih kalau Rasulullah mengerjakan sesuatu asalnya boleh ditiru apa tidak? Justru dianjurkan ditiru. Apa yang dikerjakan oleh Rasulullah itu pada dasarnya harus ditiru, diikuti oleh umatnya. Ya. Ini juga yang jadi dasar kunut subuh kan terjadi polemik gitu. Kunut subuh itu aslinya sunnah apa tidak? Nah, ada yang mengatakan loh Rasulullah pernah kunut subuh tapi habis itu ditinggalkan. Lah, sebagian ulama yang meyakini kunut subuh itu mengatakan meskipun cuma dikerjakan sekali boleh nggak ditiru? Boleh lah, karena boleh ditiru ya sudah ditiru aja seterusnya. Itu satu. Yang kedua, dalam mazhab Syafi'i itu ada dalil yang menguatkan tentang kunut subuh. Itu hadisnya Anas bin Malik. Hadisnya Anas bin mazalan Nabi SAW yaknutul fajr hatta faraqat dunya. Rasulullah SAW itu masih terus mengerjakan kunut subuh sampai beliau wafat. Itu hadisnya Anas. Nah terjadi polemik di sini, hadis ini sahih atau dhaif. Bagi yang mensahihkan maka mengatakan kunut subuh sunnah. Bagi yang mendhaifkan maka bukan sunnah. Jadi problematika khilafiyah itu sebetulnya semuanya ada dasarnya. Tapi sudut pandang dalam melihat masalah itu. Yaitu yang pertama, kemudian singkat yang kedua tadi masalah sujud lama ini sebetulnya apabila terlalu berlebihan itu juga makruh bagi seorang imam untuk mengerjakannya ya. Jadi kalau memperlama sujud akhir ini tentu masih di batasan yang makmum itu mentoleransi, karena kalau makmum itu tidak ridho imamnya memperpanjang sujud itu makruh itu dikerjakan, itu pertama. Nah kalaupun ada sujud akhir itu diperlama, artinya lebih panjang daripada yang sebelumnya, apa yang harus kita kerjakan di situ? Satu, kita zikir dengan zikir yang warid, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Contohnya orang nggak hafal kecuali zikir itu tok til itu, ya wes diulang-ulang 7 kali 10 kali ndak ada masalah. Sebanyak-banyaknya ndak ada masalah, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Nah, tapi bagi yang dia hafal doa dengan doa-doa bahasa Arab, dianjurkan untuk melafatkannya di waktu tersebut. Apalagi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, bacaan itu. Ya, kemudian hafal doa kepada orang tua, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Pokoknya doa apapun yang penting bahasa Arab. Kalau bahasa doanya yang dibaca bukan bahasa Arab, nggih, Gusti Allah Pak Jiro ya Allah Pak Jiro paringi mboten angsal nggih. Nah, niku napa? Yang seperti itu batal salatnya. Yang ketiga terakhir tadi masalah Palestina ya. Apa tadi? Arab tidak mau membantu Palestina. Wallahu taala alam. Dulu pernah ya di awal-awal pendudukan Israel itu Arab bersatu untuk melawan Israel. Tapi perang 5 hari langsung tumbang gitu. Langsung kalah. Perang 5 hari langsung kalah. Lah setelah itu mungkin belum ada keberanian lagi sampai sekarang gitu. Singkatnya itu wallahu taala alam. Makaten nggih. Ya, kita akhiri majelis karena sudah jam 6 lebih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wal hidayah wa ridwal inayah nasrun minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.